Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Farid Mansur dari kelas 10 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan sejarah proklamasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPU PKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat ke Dalat bertemu Marsikal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Wediodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia. 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. 16 Agustus 1945, Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda di Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 16 Agustus 1945, malam Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus 1945, malam hingga pagi Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Secara diakronik, pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu berhasil mendesak Jepang untuk menyerah. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, golongan muda seperti Johar Nur, Subadio, Chairul Saleh, dan lain-lain mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Chairul Saleh. Hasilnya, para pemuda mengutus Wikana dan Darwis untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi agar cepat lepas dari Jepang. Namun, saat itu Soekarno belum bersedia melakukan proklamasi tanpa PPKI. Dalam keadaan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda berkeras bahwa Indonesia dapat melakukan proklamasi kemerdekaannya sendiri tanpa campur tangan Jepang dan menginginkan proklamasi tersebut dilaksanakan sesegera mungkin. Golongan tua juga menginginkan proklamasi kemerdekaan, tetapi mereka tidak ingin bertindak gegabah. Para pemuda kemudian berkumpul kembali untuk merunding hasil pertemuan dengan Soekarno tadi, dan memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Akhirnya dipilihlah Rengas Dengklok karena tempatnya yang strategis. Wilayahnya terpencil sehingga bila ada gerakan Jepang menuju Rengas Dengklok akan segera diketahui. Pada 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang. Sementara itu, anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 merasa heran karena sang pengundang Soekarno dan Hatta malah tidak hadir. Akhirnya, keberadaan Soekarno dan Hatta diketahui dari Wikana.
Perundingan Wikana dan Ahmad Subarjo akhirnya berujung pada kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Setelah itu, Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto dan Sudiro berangkat menuju Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo memberi jaminan nyawanya dan berjanji bahwa proklamasi akan segera dilakukan esok harinya di Jakarta. Soekarno dan Hatta pun diperbolehkan kembali ke Jakarta. Setelah itu, Soekarno dan Hatta bersama yang lainnya segera merumuskan naskah proklamasi. Melalui Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya terlaksana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah ditunggu-tunggu. Proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Bendera yang dijahit Fatmawati dikibarkan oleh prajurit Peta, Latif Hedradiningrat, dan Suhud. Berita kemerdekaan disebarkan lewat radio dan selembaran. Akhirnya terwujudlah negara Indonesia yang berdaulat, terbebas dari penjajah. Pada saat sekitar terjadinya keadaan ekonomi Indonesia tidak terlalu baik. Rakyatnya hidup melarat karena penjajahan. Dari segi militer pun Indonesia tidak unggul dari pihak penjajah yang mempunyai persenjataan lengkap yang bagus. Terjadinya vacuum of power mempermudahkan Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Walaupun ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda, tetapi sesungguhnya semua menginginkan kemerdekaan Indonesia, sehingga terwujudlah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang bernama Jalan Proklamasi dan dihadiri sekitar 500 orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.